Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NIM 23101162200030 kelas A1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan menampilkan bagaimana menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Nah, jadi yang pertama itu kalian langsung buka saja Google Classroom-nya. Di sini aku akan memperkenalkan kalian dulu tentang fitur-fitur bagaimana cara menggunakan Classroom itu. Nah, jadi yang pertama kita masuk dulu kan ke kelas, dan ini tuh pasti rekan-rekan sudah tahu semua bagaimana cara masuk kelas ini. Nah, langsung saja. Jadi kita pencet dulu kelasnya. Di bagian kelas itu aku perkenalkan dulu nih. Di sini ada di bagian pojok kanan ada orang. Nah, orang-orang ini tuh di bagian teman kelas sekelas itu adalah peserta yang bergabung pada Google Classroom ini atau kelas kita ini. Atau anggapannya itu siswa lah, atau mahasiswa misalkan. Nah, kemudian di atas ini adalah pengajar ataupun guru. Sampai di bawah itu adalah siswanya. Nah, kemudian di bagian tengah kalian bisa lihat kan, di bagian tengah bawah itu ada tugas kelas. Nah, tugas-tugas kelas ini tuh sudah tersusun dari atas sampai bawah, itu sudah ada tempatnya. Jadi ketika kalian mau lihat tugas itu bisa langsung ke tugas kelas. Nah, bagian sebelah kirinya itu adalah forum, di mana forum ini tuh semua informasi, semua tugas, materi ataupun pengumuman apapun ada di sini, semuanya lengkap. Nah, tadi kan sudah membahas tugas ya, tugas kelas. Nah, bagaimana sih cara mengumpulkan tugas kelasnya? Contohnya itu saya buka tugas kelas nih di bagian ini. Apa yang kalian ini nih? Ini untuk tugas seperti ini. Kalian ketik saja misalkan jawabannya apa di sini. Kemudian tinggal serahkan. Ini untuk tugas yang seperti ini. Kemudian untuk tugas yang ini misalkan di sini sudah ada lampiran yang sudah disediakan. Jadi tinggal diklik saja di bagian sini, di bagian sepotong senja misalkan, atau Abima ini. Nah, di sini tuh juga harus mengklik serahkan agar tugas diterima. Kemudian kita lanjut ke tugas yang ini nih, bentar ya. Analisis. Nah, ini beda nih dari yang sebelumnya. Kalau ini tuh tugasnya di sini sudah disediakan oleh pengajar filenya ataupun dokumennya. Tinggal pencet saja. Kemudian ada di bagian ujung itu dokumen, Google Dokumen. Nah, ketika masuk ke Google Dokumennya, kalian bisa blok di bagian soal ini, blok saja. Kemudian nanti ada tuh tulisannya balas komentar, seperti itu untuk tugas yang ini. Jadi tidak perlu mendownload file terus kemudian berpindah ke Word, itu tidak perlu. Jadi langsung saja di sini. Kemudian setelah sudah diedit dan itu sudah tersimpan otomatis, dan kemudian sisa serahkan saja tugasnya. Seperti itu. Seperti ini contoh-contoh langkah-langkah yang dijelaskan oleh dosen saya. Nah, kemudian untuk forum tadi sudah selesai nih semuanya kan. Di sini bisa kalian lihat materinya, sudah lengkap semua, dan kemudian ada informasi-informasi lainnya. Nah, kemudian ada ini di bagian atas pojok kiri ada garis 3 kan, tinggal pencet. Dan di sini tuh ada daftar tugas, daftar kelas. Nah, jadi kelasnya ada 3 kan nih. Bisa pencet aja kalau misalkan mau berpindah kelas, misalnya menulis populer. Nah, seperti ini. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, semuanya sama fitur-fiturnya. Ada tugas kelas, orang, seperti itu. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut sebagai
pengajar, tadi kan sebagai siswa. Baik, selanjutnya kita sebagai pengajar, seperti apa menggunakannya. Nah, jadi untuk membuat kelas itu sangat mudah. Kalian bisa pencet di bagian pojok kanan itu ada tanda plus biru, tinggal pencet. Dan di sini ada dua opsi, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Sudah pasti yang kita pencet apa? Yang kita pilih apa? Buat kelas. Nah, di sini kita baca dulu, kemudian setelah kita baca kita checklist dan lanjutkan. Nah, setelah kita checklist, kita buat nama kelasnya, misalkan bahasa Indonesia, seperti itu. Nah, di bagian ini tidak perlu diisi, tidak apa, ruangannya bisa kalian isi sesuai ruangan kelas pada saat offline. Kemudian untuk mata pelajaran di sini bisa ditulis mata pelajaran apa, misalkan gitu. Tinggal pencet buat. Nah, contohnya yang sudah jadi itu yang ini, bahasa Indonesia kelas 7. Nah, di sini tuh sama seperti siswa sebenarnya, tapi berbeda. Di sini kalian pencet orang. Nah, orang ini tuh sama yang tadi juga, ada siswa, ada pengajar, tapi di sini kita bisa menghapus siswa yang misalkan tidak aktif atau keluar dari sekolah, atau yang ada dua seperti itu, misalnya Faiza atau Kiptia ini ada dua, kita bisa hapus satu, pilih satu gitu yang aktif. Nah, di sini juga pengajar tidak hanya satu, tapi juga bisa 5, 6 atau lebih daripada itu. Nah, kemudian kita ke bagian tugas kelas. Tugas kelas ini tuh kita yang sebagai pengajar memberikan tugasnya, bukan siswanya, sudah pasti kan kalian tahu. Nah, tapi di sini kita bisa melihat siapa aja sih yang mengumpul, siapa aja yang tidak mengumpul, seperti ini. Tuh, lihat kan? Nah, di sini juga nih belum diserahkan. Itu tugas yang belum mereka serahkan, seperti itu. Di sini juga ada nilainya, misalnya 0 sampai 100, seperti itu. Di sini ada petunjuknya juga, petunjuk pengerjaan yang kita kirimkan. Nah, bagaimana sih mengirim tugas itu? Cara mengirim tugas itu ada di sini, di bagian pengumuman baru. Nah, di sini kalian tidak hanya bisa mengirim tugas, tapi kalian bisa mengirim informasi ataupun materi. Atau yang misalkan kita pertama itu kita harus memberikan salam dulu, misalnya assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua, gitu kan, semua. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kalian juga bisa mengirim tugas. Di sini ditambahkan lampiran, kalau pencet di sini ada banyak ya, kalian bisa mengirim dari link, dari tambahkan dari Google Drive, upload file, pilih foto, ambil foto, rekam video, buat video baru, semuanya bisa kalian kirimkan. Misalkan tidak bisa di-upload file, kalian bisa mengirim di Google Drive atau sisipkan link. Nah, sisipkan link itu tuh kalian bisa mengcopy yang di YouTube, misalkan materi di YouTube, terus kalian taruh di sini, tinggal taruh linknya dan otomatis siswa itu bisa membukanya langsung gitu ke YouTube, misalkan seperti itu. Nah, simpan drive bisa kalau misalkan belum mau mengerjakannya. Nah, di sini juga sama. Di sini kalian bisa pindah-pindah kelas seperti itu. Di sini juga kalian bisa mengedit ini. Tadi kan di awal kalian bisa tinggal pencet aja misalkan kelas berapa gitu di sini, terus deskripsi kelas bisa kalian ubah. Selasa misalkan kalian ubah jadi Rabu, ruangnya bisa diedit, semuanya di sini bisa diedit kalau kita jadi pengajar, seperti itu. Mungkin dari saya sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video tadi adalah tutorial ataupun cara bagaimana menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.